Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firman, Pak Dikri yang sudah menyempatkan waktu untuk kemudian kita akan menguji hasil penelitian dari saudari Nailil Muna. Berhubung waktu sudah lewat ini, saya persilakan Nailil Muna untuk menyampaikan hasil penelitiannya maksimal 20 menit. Silakan Nailil Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewan Penguji dan Bapak Pembimbing atas waktunya. Baik, saya di sini akan mulai mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh BI 7 Day Repo Rate nilai tukar rupiah terhadap harga saham syariah diisi Indeks Saham Syariah Indonesia Sektor Consumer Food Industry periode 2017 sampai 2019. Yang selanjutnya di sini ada latar belakang, ada beberapa poin. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi. Saat ini arus globalisasi berkembang semakin pesat dengan didorong oleh kemajuan teknologi informasi maupun komunikasi. Adapun perkembangan tersebut bisa dilihat dari beberapa sektor yang ada, salah satunya yakni seperti sektor keuangan. Adapun indikator dari perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai fasilitas instrumen-instrumen keuangan baik dari lembaga perbankan sendiri maupun dari lembaga keuangan non-bank seperti koperasi, pegadaian, asuransi, pasar modal, dan lain-lain. Pasar modal merupakan salah satu sarana atau wadah yang digunakan untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Namun, yang diperjualbelikan dalam pasar modal yaitu berupa instrumen keuangan yang bersifat ekuitas maupun yang bersifat utang. Adapun pasar modal syariah yakni pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun dalam pasar modal syariah itu terdapat beberapa instrumen, yakni sukuk, reksadana syariah, efek beragunan syariah, dan saham syariah. Berkaitan dengan saham syariah, ini ada jumlah saham syariah dalam daftar efek syariah tahun 2013 sampai 2019 perkembangannya cukup signifikan. Yang selanjutnya yakni dalam melaksanakan jual beli saham, seorang investor harus memperhatikan harga saham itu sendiri karena nantinya akan berpengaruh terhadap keuntungan yang didapat oleh investor. Harga saham terus mengalami kenaikan maupun penurunan secara cepat. Perubahan tersebut bisa berubah dalam hitungan menit, bahkan bisa berubah dalam hitungan detik. Ada dua variabel makroekonomi yang dimungkinkan dapat berpengaruh terhadap harga saham. Yang pertama yaitu BI 7 Day Repo Rate, yang kedua nilai tukar. Selama ini BI menggunakan BI Rate sebagai suku bunga acuan, namun sejak tanggal 19 Agustus 2016 BI telah mengganti BI Rate dengan BI 7 Day. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, Bank Indonesia berharap BI 7 Day bisa mengontrol efektivitas tingkat suku bunga. Secara teori, BI 7 Day tersebut berpengaruh terhadap harga saham. Karena ketika suku bunga turun, maka bunga kredit akan turun. Begitupun sebaliknya, jika suku bunga naik, maka bunga kredit juga akan naik, sehingga masyarakat akan lebih memilih berinvestasi dalam bentuk tabungan atau deposito daripada dalam bentuk saham, sehingga hal tersebut bisa berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham. Yang kedua, yakni nilai tukar. Dalam melakukan perdagangan internasional secara otomatis, perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor untuk memenuhi kebutuhan di negaranya. Dan secara otomatis perusahaan tersebut ketika melakukan kegiatan ekspor impor maka menggunakan mata uang yang sudah diakui secara internasional, yaitu dolar.
khususnya bagi perusahaan-perusahaan di negara tertentu yang kegiatan impornya tinggi yang berkaitan dengan bahan baku untuk memproduksi barang. Jika kurs rupiah melemah, akan mengaruhi pendapatan dan biaya operasional perusahaan itu sendiri, sehingga jika kondisi rupiah diperkirakan buruk atau melemah, maka akan berdampak pada kegiatan ekspor impor dan kemungkinan besar akan berdampak pada indeks harga saham yang juga akan menurun dan berpengaruh terhadap harga saham baik naik maupun turunnya. Dari beberapa uraian masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul pengaruh BI 7 Derivative Repo Rate dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham syariah diisi indeks saham syariah Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu pengaruh BI 7 Derivative Repo Rate dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham syariah diisi indeks saham syariah Indonesia sektor consumer good industry periode 2017 sampai 2019 secara simultan atau secara bersama-sama. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh BI 7 Derivative Repo Rate dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham syariah diisi sektor consumer good industry periode 2017 sampai 2019 secara parsial. Dan selanjutnya yang rumusan masalah yang ketiga yaitu variabel manakah yang pengaruhnya lebih dominan terhadap harga saham syariah diisi indeks saham syariah Indonesia sektor consumer good industry periode 2017 sampai 2019. Selanjutnya ada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh BI 7 Derivative Repo Rate dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham syariah diisi periode 2017 sampai 2019. Yang selanjutnya, yakni ada kerangka teoritik. Di sini ada beberapa. Yang pertama, pasar modal syariah. Yang kedua, saham syariah. Dan yang ketiga, BI 7 Derivative Repo Rate. Yang keempat, nilai tukar. Yang kelima, harga saham. Yang keenam, isi indeks saham syariah Indonesia. Yang selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, yaitu milik Kauser Akbar dengan judul penelitian pengaruh nilai tukar dan inflasi terhadap harga saham syariah terhadap harga saham di Jakarta Islamic Index atau Statistikasi perubahan harga tambang periode 2010 sampai 2017. Penelitian tersebut menyatakan bahwa secara simultan variabel nilai tukar dan inflasi berpengaruh terhadap harga saham perusahaan tambang yang bergabung di DII. Dan secara parsial ada pengaruh nilai tukar terhadap harga saham pada masing-masing perusahaan tambang dan juga ada pengaruh inflasi terhadap harga saham di perusahaan tambang. Perbedaan tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti mengambil data baru. Variabel yang akan digunakan juga berbeda dengan variabel-variabel yang ada di penelitian tersebut. Penelitian yang peneliti lakukan yaitu menggunakan variabel BI 7 Derivative Repo Rate dan nilai tukar, sedangkan penelitian tersebut menggunakan variabel nilai tukar dan inflasi. Serta sektor pada penelitian peneliti yaitu fokus pada sektor industri pangan dengan menggunakan sampel saham-saham yang ada di ISI. Yang selanjutnya ada bahan grafik dengan judul pengaruh inflasi, BI rate, nilai tukar rupiah dan harga saham dunia terhadap Jakarta Islamic Index periode 2014 sampai 2017. Dan selanjutnya penelitian milik Hilmiah Lutfiana dengan judul pengaruh nilai tukar tingkat suku bunga dan inflasi terhadap indeks harga saham sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama yaitu HO diduga BI 7 Derivative Repo Rate dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap harga saham diisi indeks saham syariah Indonesia sektor consumer good industry periode 2017 sampai 2019. Yang selanjutnya
HA diterima. Diduga BI7 Foreign nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap harga saham syariah diisi indeks saham syariah Indonesia sektor consumer food industry periode 2017 sampai 2019. Begitupun dengan rumusan kesalahan yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun variabel penelitian ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Di sini ada dua, yaitu variabel nilai tukar. Sedangkan variabel dependen variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yaitu harga saham syariah. Yang selanjutnya sumber data. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari website Yahoo Finance, Bank Indonesia, IDX, dan OJK. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah pergerakan BI7 dan nilai tukar selama 3 tahun yang ada di website BI dan data harga saham sektor consumer goods industry yang ada di Yahoo Finance. Yang selanjutnya ada teknik pengolahan data. Yang selanjutnya metode analisis data. Yang pertama yaitu menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh peneliti tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan nilai asimptotik lebih dari 0,05. Yang selanjutnya uji heteroskedastisitas yaitu dengan pengambilan kesimpulannya dengan menggunakan metode Gleiser dengan taraf signifikasi lebih dari 0,05. Yang selanjutnya uji autokorelasi yaitu mengambil keputusannya dengan menggunakan turbin Watson dengan transmisinya 0,05 atau 5%. Yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas digunakan untuk menguji dalam model regresi linear berganda terdapat korelasi yang tinggi atau tidak terhadap variabel bebas. Cara pengambilan keputusannya yaitu dengan menggunakan nilai toleransi dan PIF. Yang selanjutnya uji determinasi yaitu untuk menjelaskan kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y. Yang selanjutnya uji regresi linear berganda. Yang selanjutnya uji hipotesis ada yaitu uji T dan uji F. Uji T yaitu untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai T yaitu kurang dari 0,05. Adapun uji F yaitu untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu sudah hasil pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum dari objek penelitian. Yang pertama ada indeks saham syariah atau ISI, merupakan indeks saham syariah yang terdiri dari jumlah keseluruhan saham yang telah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia dan telah bergabung pada Bursa Efek Syariah. Yang selanjutnya deskriptif data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harga saham pada sektor consumer food industry yang telah terdaftar di ISI juga telah konsisten di tahun 2017 sampai 2019. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni ada 22 saham. Yang selanjutnya hasil dari uji normalitas. Itu bisa diketahui hasil dari asymmetric to Taylor hasilnya 0,875, artinya lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Bisa diketahui bahwa hasil yaitu untuk variabel BI7D 0,584
Dan untuk variabel nilai tukar yaitu 5,41 yang artinya kedua variabel tersebut lebih dari 0,05. Jadi dikatakan data tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu ada uji autokorelasi. Diperoleh hasil uji autokorelasi yaitu sebesar 1,865. Jadi, menurut metode pengambilan keputusannya bebas dari gejala autokorelasi karena nilai DW berada di antara DU sampai dengan 4 min DU. Yang selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu bisa diketahui nilai variabel BI7D 0,984, nilai tukar 0,984, sedangkan nilai PIF-nya 1,016, nilai tukarnya 1,016. Nilai toleransinya kurang dari 0,1 dan nilai PIF-nya kurang dari 10, maka dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas. Yang selanjutnya yaitu ada analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda yaitu bisa dilihat nilai konstannya yaitu 1935,64. Yang artinya jika nilai konstan sebesar 1935,640 berarti jika variabel X1 dan X2 nilai tukar hasilnya itu 0, maka harga saham atau variabelnya nilainya sebesar 1935,650. Begitupun seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ada uji determinasi. Uji determinasi bisa dilihat R-square-nya hasilnya 0,26 yang berasal dari penguadratan 0,510 dikali 0,510 hasilnya 0,26 yang berarti variabel X1 dan X2 dapat mempengaruhi variabel Y sebesar 26%. Yang selanjutnya ada uji F. Uji F itu bisa dilihat nilai signifikannya yaitu 0,07 yang artinya lebih dari kurang dari 0,05, sedangkan untuk F hitungnya itu 5,788. Jadi secara simultan atau serentak variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu ada uji T. Uji T untuk BI7D itu diperoleh hasil 0,78, sedangkan nilai tukarnya yaitu 0,04. Untuk BI7D-nya itu otomatis tidak berpengaruh karena hasilnya kurang dari lebih dari 0,05 dan T hitungnya lebih kecil daripada T hitungnya. Untuk variabel nilai tukar yaitu berpengaruh karena nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan nilai F hitungnya lebih besar daripada T-tabel. Yang selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah tadi yang saya jelaskan di awal, rumusan masalahnya yang pertama menyatakan bahwa variabel BI7D reverse repo dan nilai tukar rupiah secara simultan atau serentak berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua yaitu nilai signifikansinya variabel BI7D sebesar 0,078 yang artinya lebih dari 0,05. Jadi dikatakan bahwa variabel BI7D tidak berpengaruh terhadap harga saham. Yang selanjutnya yaitu
Nilai signifikansi untuk variabel nilai tukar sebesar 0,04 yang artinya kurang dari 0,05. Jadi dikatakan bahwa variabel nilai tukar berpengaruh terhadap harga saham. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa di antara variabel BI7D dan nilai tukar yang pengaruhnya lebih dominan terhadap variabel dependen adalah variabel nilai tukar, karena variabel nilai tukar berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan variabel BI7D tidak berpengaruh terhadap harga saham. Adapun kesimpulannya, yang pertama, variabel BI7D reverse repo rate dan nilai tukar rupiah secara simultan atau serentak berpengaruh terhadap harga saham syariah diisi sektor consumer food industry periode 2017 sampai 2019. Yang kedua, variabel BI7D tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel dependen atau harga saham. Sedangkan yang ketiga, variabel nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen atau harga saham. Yang keempat, di antara variabel BI7D dan nilai tukar yang pengaruhnya lebih dominan terhadap harga saham yaitu variabel nilai tukar. Baik, sudah Muna ya? Iya, Bapak. Baik, itu Bapak-Bapak sekalian hasil presentasi hasil dari penelitian oleh saudari Nailin Muna. Yang pertama kami persilakan Pak Dikri ya. Monggo Pak Dikri. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Nailji. Pertanyaan saya Mbak Nailin Muna tidak banyak sih sebetulnya. Pertanyaan saya yang pertama, kan banyak sekali itu variabel makroekonomi ya, bukan hanya pengaruh apa tuh BI7D. BI7D itu kan BI rate itu ya. Nah, BI7D dan nilai tukar rupiah kan masih banyak yang lain, ada inflasi, ada nilai ada inflasi, ada pergerakan bunga dan lain sebagainya. Mengapa Mbak Nailin Muna kok fokus ke dua hal ini, Mbak? Kenapa kok hanya pengaruh BI7D sama nilai tukar rupiah ini? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kenapa saya memilih variabel makroekonomi BI7D dan nilai tukar? Karena pertama, BI7D merupakan kebijakan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah setelah pemerintah menggunakan BI rate, sehingga data-datanya merupakan data terbaru. Kalau nilai tukar kebijakan terbaru itu tahun berapa, Mbak? BI7D 2016 ya Pak. Jadi 2016. Kenapa kamu kok milihnya 2017, nggak memilihnya dari 2016? Soalnya datanya Bank Indonesia itu menerapkan kebijakan BI7D pertengahan tahun, yaitu tanggal 19 Agustus 2016. Ya, saya kenapa nggak dimulai dari Agustus? Karena ini datanya yang terbaru Pak, pergerakan BI7D. Soalnya BI7D ini baru bisa diterapkan 2016, makanya pertengahan, makanya saya mengambil 2017 awal. Oke. Terus mengenai dengan nilai tukar, apa yang menjadi istimewa kok nilai tukar yang diambil? Ada apa di tahun 2017 sampai 2019 dengan nilai tukar? Kalau untuk variabel nilai tukarnya sendiri, saya mengambil itu karena perusahaan-perusahaan itu semuanya melakukan ekspor impor kebanyakan pakai nilai tukar, dan datanya
terbaru yaitu saham-saham yang ada di sektor consumer food industry yang telah konsisten berada di tahun 2017 sampai 2019. Oke, ada berapa perusahaan sektor consumer good industry diisi itu? Yang konsisten di tahun 2017 sampai 2019 itu ada 22 saham, Bapak. Kan kamu membatasi hanya sektor consumer goods industry ya? Yeah. Itu ada 22. Yeah. Oh, dari berapa saham diisi itu? Yang untuk sektor consumer food industry itu semuanya ada 100 saham, Bapak. Ada 100 saham. Yeah. Yeah. Terus kemudian pertanyaan saya selanjutnya, rumusan X kamu itu ada berapa? Ada 2. BI 7D sama nilai tukar ya? Yeah. Terus hipotesis kamu kok ada 4? Itu kan rumusan masalahnya ada 3, Bapak. Terus yang rumusan masalah yang secara simultan, yang secara parsial itu saya pisah-pisah antara BI. Ya, kalau simultan anggap 1, parsial anggap 1, berarti kan 3. Ada rumusan masalah yang ketiga, Bapak, yang variabel mana yang lebih dominan pengaruhnya terhadap harga saham. Kalau menentukan pengaruh lebih dominan itu apa betul hipotesis? Iya, Bapak. Nah, apa perlu hipotesis? Apa itu lebih ingin tahu pengaruhnya lebih dominan itu apa tidak? Kenapa nggak menggunakan dari apa itu namanya R-square itu aja? Kan tidak semua penelitian itu hasilnya berpengaruh, Bapak. Ada yang tidak berpengaruh, makanya saya mengambil rumusan masalah itu yang ketiga. Untuk mengetahui yang lebih berpengaruh itu yang mana antara BI 7D dengan nilai tukar. Yang pertama, ya secara simultan ya. Yeah. Yang kedua, diduga 7D repo rate tidak berpengaruh, ini parsial. Terus kemudian diduga nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, ini yang nomor 4 ini maksudnya gimana? Yang nomor 4, HO diduga nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham dibandingkan dengan BI 7D repo rate. Yang HA itu kan, apakah itu dinamakan hipotesis? Itu kan pembandingan. Iya, Bapak, soalnya kan itu ada 2 variabel. Apakah? Iya. Kalau mencari lebih dominan itu kan nggak perlu ada hipotesis. Tinggal cari angkanya saja. Berapa dari apa itu dari nilai dari BI rate apa itu 7D tadi itu sama nilai tukar itu nilainya berapa, tinggal aja dibandingkan berapa prosentasenya. Jadi nggak perlu hipotesis. Iya, Bapak. Ya. Nah, nanti coba diskusikan sama Pak Daruji. Kalau saya yang nomor 4 ini masih ambigu ya, adanya kalau perbandingan itu dijadikan sebagai hipotesis. Kecuali kalau kamu memang betul-betul apa itu betul-betul fokus untuk membandingkan antara kedua hal ini. Tapi kan kamu kan sebetulnya nggak fokus kan, hanya ingin mencari mana nilai yang lebih dominan saja. Iya. Oke. Kemudian yang saya tanyakan lagi adalah
berapa sih pengaruhnya dari dua variabel ini? Ya, dua variabel ini pengaruhnya berapa persen persentase? Dua variabel. Dua variabel ini itu berapa persen persentase pengaruhnya pada pergerakan dari isi? Jadi variabel apa itu namanya, variabel terhadap harga saham ini sektor consumer goods industry. Berapa persentasenya? Dari dua variabel ini loh, berapa persentasenya mempengaruhi 26% Bapak. 26%. Ya. Iya. Variabel BI7D menyumbang berapa persen dari 26%? BI7D itu Kalau 26% itu kan dari dua-duanya kan gitu ya. Iya. Nah, sekarang saya tanya secara parsial. BI7D itu dari 26% itu menyumbang berapa? Kemudian yang variabel independen, variabel nilai tukar menyumbang berapa dari 26%? Apa masing-masing itu 26%? Dua-duanya Bapak. 26% itu kan diketahui dari uji determinasinya. Nah ya, 26% itu berarti dua-duanya. Iya. Dari BI7D itu 26%, terus kemudian nilai tukar itu juga 26%. Dua-duanya berarti kan 52%. Gitu ya. Berarti kan pengaruhnya ini 52% dong berarti. Bukan 26%. 26% Bapak dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya 26% berarti kan harus itu enaknya dibagi rata atau beda. 26% berarti 13%-nya itu adalah BI7D, 13%-nya itu adalah nilai tukar gitu. Itu kan kalau yang uji determinasi pengaruh dua-duanya tidak bisa dipisah-pisah gitu Bapak. Misal BI7D berapa persen, nilai tukar berapa persen, itu dua-duanya langsung hasilnya 26% gitu. Gitu ya. Masa nggak ada data per satu variabelnya? Kalau untuk uji ASI ini digunakan untuk mengetahui dua variabel Bapak, tidak dipisah-pisah. Terus untuk melihat sampean lebih dominan tidaknya itu sampean ngambil metode apa? Dari uji hipotesisnya Bapak, uji T itu kan bisa dilihat. Kalau yang uji untuk variabel BI7D itu kan nilai signifikannya T. Untuk uji T, untuk variabel BI7D itu kan nilai signifikannya 0,078, sedangkan seharusnya ketentuannya untuk mengambil keputusannya itu kan nilainya 0 kurang dari 0,05. Jadi BI7D kan lebih dari 0,05, jadi tidak bisa dikatakan berpengaruh, Bapak. Kalau untuk variabel nilai tukar, nilai signifikansinya itu kan 0,04, jadi kan otomatis kurang dari 0,05, jadi bisa dikatakan berpengaruh. Nah, ini kan yang tadi saya tanyakan tadi. Kamu untuk menjawab nomor 4 itu kan tanpa perlu menguji dengan metode. Kalau nilai signifikansi variabel B7D itu kan kamu perlu menguji dari variabel X ke variabel Y.
Sedangkan yang nomor 3 kamu variabel X2 terus diuji dengan variabel Y. Sedangkan nomor 4 apa pengujian? Kan nggak ada pengujian, hanya membandingkan signifikansi dari nomor 2 dan nomor 3. Nah, itulah tidak perlu adanya hipotesis nomor 4. Karena kamu tidak ada pengujiannya. Nah, kalau misalkan itu diuji membandingkan mana yang lebih dominan, seharusnya ada pengujiannya. Pakai uji komparatif itu. Nah, itu baru tidak masalah. Tapi kalau kamu tidak ada membandingkan itu, hanya membandingkan uji signifikansinya, itu tidak boleh ada hipotesis penelitiannya. Terus kemudian tadi saya kelupaan pertanyaan saya ini ingin nanya hipotesis sampel kamu itu menggunakan sampelnya itu berapa, jumlahnya berapa, datanya pakai time series, bulanan, tahunan, triwulan, atau semester. Di sini saya baca di skripsi kamu nggak ada. Ya, itu semua ada. Ayo gimana? Di lampiran. Oh, kalau di lampirannya iya datanya. Tapi secara konkret skripsinya sampean ketika membahas tentang populasi dan sampel, populasinya berapa tidak disebutkan. Kemudian sampelnya jumlahnya berapa juga tidak disebutkan. Pakai rumusannya siapa, pengambilan sampelnya juga tidak disebutkan sama sampean. Harusnya itu harus disebutkan. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan tekniknya siapa, rumusnya berapa sampel yang diambil. Ya, kalau memang kalau misalkan tidak menggunakan sampel seperti itu, misalkan tadi kamu menggunakan time series dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu disebutkan. Jadi bukan mengambil data ini tapi harus disebutkan secara jelas time series dari tahun sekian, data per tahun yang saya ambil di website apa yang kamu sebutkan yang harus tertera di dalam skripsi kamu. Ini catatan penting ya. Jadi ini saya tadi tidak melihat kamu sampel itu diambil dari mana. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kamu itu tidak ada loh, Mbak. Di rumusan di skripsinya ada, Bapak. Ayo, kita ini ya, kita baca ya teknik pengumpulan data kamu ya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada berapa, Mbak? Kenapa, Bapak? Teknik pengumpulan data itu ada berapa? Mana? Bab 3 ya kamu ya? Ini pengumpulan. Oke. Bab 3. Hipotesis, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data. Nah, tak baca ya. Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen terpenting yang menentukan berhasil atau tidaknya satu penelitian. Adapun data dalam penelitian ini yaitu berupa angka-angka. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah pergerakan BI 7D dan nilai tukar selama 2 tahun yang terdapat di website Bank Indonesia, data saham sektor konsumen good industri di Indeks Saham Syariah Indonesia, dan data harga saham sektor konsumen good industri yang ada di Yahoo Finance. Nah, sekarang saya tanya, teknik pengumpulan data itu ada berapa? Kan ada wawancara, dokumentasi, observasi, ya kan? Nah, kamu pakai yang mana ini? Saya ini pakai dokumentasi, Bapak. Karena kamu pakai dokumentasi, pada metode pengumpulan data ini kamu harus jelaskan saya menggunakan metode dokumentasi dengan mengambil data baru ini yang ada di sini disebutkan. Dokumentasinya kamu ketinggalan, di sini tidak disebutkan. Ya. Kemudian sumber data itu ada berapa, Mbak? Ada 2, Pak. 1. Data primer, yang kedua data indeks. Nah, ini data primernya mana?
Ini saya pakai data sekunder langsung Bapak. Soalnya kan ini dokumentasi yang berada di website BI, OJK, dan IDX, Delfinet gitu Bapak. Itu data sekunder apa data primer? Data, oh iya, data primer. Itu primer apa sekunder? Ya, kalau merujuk langsung kepada lembaganya itu primer apa sekunder. Nah itu nanti di kamu pahami sendiri ya. Iya iya Pak. Ya, terus kemudian yang dimaksud dengan teknik analisis data menggunakan deskriptif itu apa sih Mbak? Teknik analisis ketika diuji menggunakan statistik, kemudian saya deskripsikan menggunakan kata-kata Bapak berdasarkan hasil dari uji statistik. Berarti kan dideskripsikan ya. Yes. Oke, sekarang saya nanya kepada Anda, BI 7 apa itu 7D tadi itu, atau anggaplah BI rate ya, nilai BI 7D. Itu pengaruhnya positif apa negatif? Tidak berpengaruh Pak. Kenapa? Tidak berpengaruh. Berarti negatif. Yes. Ya, berpengaruh negatif ya. Artinya kalau tidak berpengaruh itu kan berarti negatif toh. Yes. Ya. Tidak berpengaruh itu negatif apa enggak? Tidak Bapak, kan tidak berpengaruh. Jadi kan tidak ada pengaruh baik negatif maupun positifnya. Berarti nggak ada kaitannya sama sekali. Iya. Jadi Ya, berarti BI 7D naik turun tidak turun JII apa itu namanya diisi itu berarti wis nggak ada pengaruhnya, wis tidak ada kaitannya sama sekali. Iya. Betul ya? Betul. Terus kemudian di sini kan kamu jelaskan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bama Pradika. Ya, penelitian tersebut menyatakan bahwa BI rate tidak berpengaruh terhadap Jakarta Islamic Index. Betul ya? Ya. Kalau Anda itu sudah tahu pada daftar pusaka bahwa ya BI rate atau sekarang adalah 7D itu tidak berpengaruh, kenapa kok kamu jadikan itu sebagai variabel X-nya? Nah gini Bapak, untuk untuk BI sama BI 7D ini kan beda Bapak, berdasarkan tentang waktunya. Kalau BI 7D itu kan kelipatan dari 7 itu 714 atau 21, sedangkan untuk BI rate ini jangka waktunya itu 1 tahun gitu Bapak. Itu ya. Ya kalau kayak gitu berarti penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bama Pradika yang tidak bisa disebutkan di sini. BI rate sama 7D, BI 7D itu berbeda cara perhitungan dan penilaiannya. Kenapa kamu jadikan ini sebagai sebagai penguat? Kecuali kalau misalnya ada penelitian lain yang sama-sama mengatakan BI 7D itu berpengaruh terhadap JII atau ISI seperti itu. Ya. Terus kemudian karena kamu itu hanya sebatas deskripsi di sini, kamu tidak mendeskripsikan kenapa kok tidak berpengaruh. Kan secara statistik ditemukan bahwa ini tidak berpengaruh. Lah kira-kira kenapa kok ini kok menjadi tidak berpengaruh? Apa alasannya? Alasan logikanya gitu. Kenapa kok kira-kira ini tidak berpengaruh ya? BI 7D dengan itu kamu pikirkan nanti ya. Tapi menjawab itu harus didukung oleh teori atau beberapa penelitian yang mengarah ke sana. Ya. Baik itu BI 7D maupun pengaruh nilai tukar pun juga seperti itu. Kalau pengaruh nilai tukar kan apa? Positif apa negatif? Negatif Bapak. Negatif. Berarti kalau negatif itu kalau nilai tukarnya tinggi, harganya turun. Harganya turun. Sebaliknya ya, kalau nilai tukarnya turun, harganya naik. Sahamnya itu indeks sahamnya menjadi naik kan seperti itu ya.
Nah, kira-kira kenapa kok berpengaruhnya negatif itu apa artinya? Nah, nanti sampai jelaskan di situ. Korelasi itu kan menjadi sebuah teori kan seperti itu. Nah, ini kira-kira apa alasannya kenapa kok ketika nilai tukar itu naik, ya nilai tukar rupiahnya semakin naik, ternyata saham Bursa Efek Indonesia itu sahamnya semakin turun. Alasannya apa kok bisa turun? Seperti itu ya. Oke, saya kira itu aja Pak Daruji. Saya kembalikan ke Pak Daruji. Baik, terima kasih Pak Dikri yang sudah banyak panjang lebar dan seterusnya. Muna, jadi saya kecewa sama Muna karena kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang Pak Dikri sampaikan, Muna kemudian tidak bisa menjawab dan seterusnya. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Coba saya ingin tahu komentarnya Pak Firman. Monggo Pak Firman. Ya, terima kasih Pak Daruji. Tadi sepertinya sudah banyak ya yang ditanya oleh Pak Dikri. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Ini suara saya jelas ya Pak? Kedengaran ke saya Pak? Jelas, Pak. Jelas Pak. Oh ya. Jelas tampangnya. Kalau tadi Pak Daruji bilang kecewa sama Muna tenang aja, saya nggak kecewa kok sama Muna ini. Bagus tadi Muna itu. Yang pertama, Muna, terkait dengan abstrak. Abstrak itu ya bolehlah Muna itu pakai Google Translate silakan, tetapi saya harap tetap itu diedit ya. Iya. Karena ya agak kacau, saya tidak hanya membaca bahasa Inggrisnya yang kacau ya, tetapi juga bahasa Indonesianya sepertinya juga harus diperbaiki itu abstraknya. Dan abstrak itu cukup satu paragraf saja. Jadi punya Muna itu kan berapa? 2 apa 3 itu? 3 Bapak. Iya. Jadi nanti dijadikan satu paragraf aja dan singkat aja ya. Jadi abstrak itu kan hanya memuat tujuan, metode dan hasilnya, itu aja. Iya. Kemudian penulisan itu banyak yang salah, Muna, dan tidak konsisten juga. Jadi misalnya ada beberapa penulisan yang salah, kemudian spasinya hilang, dan penulisan paragraf itu ada yang maksudnya berapa ketukan, sedikit saja, ada yang banyak gitu maksudnya. Jadi itu nanti diperbaiki. Saya kira skripsi yang sudah siap sidang itu seharusnya dari sisi teknik penulisan itu sudah selesai. Oke, Bapak. Ya, kemudian mungkin yang ditanya Pak Dikri tadi, kenapa memilih 2 variabel itu, barangkali itu perlu diulas secara detail di latar belakang ya. Saya sebenarnya juga pengen tanya itu, jadi sebenarnya masalah yang mau diangkat itu apa? Muna itu dari latar belakang, dari halaman pertama sampai halaman keempat, itu hampir tidak menyentuh kepada persoalan yang mau diteliti. Nah, baru di halaman keempat akhir, di alinea terakhir, itu baru membahas tentang, ya kira-kira apa yang mau dibahas itu. Jadi harapan saya latar belakang itu ya harus benar-benar menggambarkan permasalahan yang mau diteliti. Kemudian yang berikutnya, saya ingin tanya dulu, penelitian terdahulu Muna menampilkan deskripsinya itu tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui Pak, hasil penelitian terdahulu kan variabelnya sama, terus ada yang berbeda, terus objeknya pun juga begitu. Itu berpengaruh nggak sih gitu Bapak? Nah iya, kemudian setelah itu apa gunanya menampilkan penelitian terdahulu setelah mengetahui itu? Untuk menjadi pertimbangan Bapak. Pertimbangan apa? Apakah penelitian yang saya teliti itu sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu? Hanya sebatas itu ya, apakah sama atau berbeda itu? Ya nanti barangkali akan terjawab dengan pertanyaan-pertanyaannya saya yang selanjutnya. Kemudian
tadi Pak Dikri juga tanya tentang hipotesis ya. Iya. Yang saya tanya ini juga terkait dengan hipotesis. Jadi sebenarnya, coba bisa ditampilkan lagi hipotesisnya, Muna? Jadi sebenarnya, ya, hipotesis Muna yang pertama itu apa? Atau yang kedua lah, yang kedua aja. Hipotesis yang kedua. Bentar. Hipotesis yang kedua, HO diterima diduga BI 7 Day repo rate tidak berpengaruh terhadap harga saham syariah diisi sektor consumer food industry periode 2017 sampai 2019. HA diduga BI 7 Day repo rate berpengaruh terhadap harga saham syariah diisi sektor consumer food industry periode 2017 sampai 2019. Nah, hipotesis itu apa, Muna? Dugaan sementara Pak terhadap rumusan masalah. Dugaan sementara yang perlu dibuktikan melalui penelitian ini kan? Yeah. Nah, jadi dugaannya Muna itu BI 7D BI 7D. Nah, BI 7D itu berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap harga saham syariah itu? Tidak berpengaruh. Apa? Tidak berpengaruh hasilnya. Enggak, dugaannya Muna sebelum dilakukan penelitian itu. Berpengaruh, Bapak. Dugaannya berpengaruh ya? Iya, berpengaruh dan tidak. Nah, gimana? Berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu dugaannya? Berpengaruh. Nah iya, berarti kan hipotesisnya itu harus jelas. Apakah BI 7D itu berpengaruh terhadap harga saham syariah atau tidak gitu kan, harus jelas apakah berpengaruh ataukah tidak berpengaruh. Ya mungkin nanti ini ya, karena saya yakin Pak Dahruji itu lebih paham dari saya, ya nanti dikonsultasikan aja dengan Pak Dahruji apakah hipotesis itu harus harus ditetapkan gitu, bukan ditampilkan dua-duanya. Jadi harus dipilih, ditetapkan kira-kira yang menjadi hipotesisnya Muna itu yang mana gitu. Apakah berpengaruh ataukah tidak berpengaruh itu hipotesisnya. Nah, hipotesis itu nanti yang akan dilakukan pengujian. Nah, kalau hipotesisnya dua, nah itu kan berarti ya tidak punya hipotesis itu artinya gitu. Kemudian Muna, hipotesis itu harus ada rumusannya. Dan rumusan hipotesis mungkin nanti Muna bisa baca di jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi gitu ya. Jangan hanya mengandalkan, ya kalau menurut saya penelitian terdahulu coba sisipkan jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi itu. Jadi jangan hanya melihat skripsi aja, skripsi penelitian terdahulu itu. Nah, rumusan hipotesis itu mesti didukung oleh teori atau hasil penelitian terdahulu. Misalnya, ketika Muna mengatakan bahwa hipotesisnya BI 7D itu berpengaruh terhadap harga saham syariah, nah itu Muna harus jelaskan mengapa hipotesisnya demikian. Jadi rumusan hipotesis itu adalah menjelaskan kenapa bisa muncul hipotesis yang demikian, kenapa hipotesisnya Muna itu seperti itu gitu. Nah, kalau saya tanya Muna, apa dasarnya? Ya, apa dasarnya Muna mengatakan BI 7D itu berpengaruh terhadap harga saham syariah? Berdasarkan penelitian terdahulu Bapak dan berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, penelitiannya siapa coba?
Halo Muna. Iya, Pak. Iya, gimana? Jadi kamu punya hipotesis bahwa BI7D itu berpengaruh terhadap harga saham syariah itu berdasarkan apa? Kalau berdasarkan teori-teorinya siapa? Kalau berdasarkan hasil penelitiannya siapa? Berdasarkan Ya nanti itu PR ya, nanti dicari. Jadi begitu Muna, maksud saya setiap hipotesis yang kamu ajukan di dalam penelitian kamu itu harus ada dasarnya. Jadi tidak hanya sekedar berasumsi. Jadi harus ada dasar teorinya atau hasil penelitian terdahulu. Saya berharap nanti ada ada penelitian yang mendukung setiap hipotesis yang kamu ajukan itu. Nanti carinya di jurnal aja. Kalau skripsi kayaknya kurang bagus lah. Nanti cari di jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi. Kalau yang internasional juga bagus, nggak apa-apa. Nah, itulah kenapa tadi Pak Dikri itu juga menanyakan hipotesis yang nomor 4 itu, kalau kamu mau menampilkan hipotesis yang nomor 4, itu kamu juga harus ada teori yang menyatakan itu. Jadi bahwa apa itu namanya tadi? Ya intinya yang perbandingan itu ya. Kalau kamu mengatakan variabel yang ini lebih dominan pengaruhnya daripada variabel yang lain itu juga harus didukung oleh teori. Kalau nggak ada teorinya itu nggak bisa jadi hipotesis. Makanya setiap hipotesis itu harus didukung. Suara saya masih terdengar jelas ya, Halo. Halo, ini bisa didengar ya, Muna? Iya. Nah, jadi itu maksud saya tadi Muna, kenapa di penelitian terdahulu itu kamu harus menjelaskan itu. Maksudnya penelitian terdahulu itu adalah penelitian yang bisa mendukung hipotesis kamu. Jadi tidak hanya sekedar yang mirip-mirip kemudian dicari persamaan dan perbedaannya, tetapi penelitian terdahulu itu adalah penelitian yang bisa mendukung hipotesis kamu. Ya, kemudian kalau bisa penelitian terdahulu itu juga dijelaskan uji determinasinya. Jadi koefisien determinasinya itu berapa, sehingga misalnya begini ya. Suara saya jelas ini, nggak putus-putus. Jelas, Bapak. Ya, misalnya begini. Koefisien determinasi penelitian terdahulu itu adalah 70%. Nah, itu artinya 30% dari 30% yang mempengaruhi variabel Y itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian terdahulu itu kan. Nah, sehingga yang 30% itu adalah menjadi peluang di dalam penelitian kamu. Nah, itu maksudnya. Jadi penelitian terdahulu itu fungsinya adalah pertama untuk untuk mendukung hipotesis kamu, kemudian yang kedua adalah untuk menjelaskan seberapa besar peluang kamu di dalam penelitian yang kamu lakukan saat ini. Kemudian berikutnya uji heteroskedastisitas itu untuk apa, Muna? Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi itu terjadi kesamaan varian atau tidak. Maksudnya kesamaan varian atau tidak itu maksudnya gimana? Persamaan variabel gitu, Bapak.
Enggak, bukan variabel. Pak, antara variabel X sama variabel Y-nya. Enggak, bukan itu. Ketidaksamaan apa itu? Ketidaksamaan varian itu maksudnya apa? Itunya Bapak. Jumlahnya. Ah, kamu ngarang-ngarang aja. Jumlahnya apa? Dari satu pengamatan ke pengamatan lain Bapak. Soalnya ini kan data saya kan ada 3 tahun. 2017 sampai 2019 kan ada 3 tahun. Apakah per tahun itu sama atau tidak gitu. Nah, biasanya ketidaksamaan varian itu disebabkan oleh apa, Una? Ketidaksamaan varian. Ya, nah, ketidaksamaan varian itu biasanya disebabkan oleh perbedaan cara pandang dari objek penelitian. Misalnya begini, ketika kamu meneliti nasabah sebuah bank misalnya pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah, misalnya begitu. Nah, sementara nasabah yang diteliti itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap pelayanan. Ada yang menyangka pelayanan itu yang penting senyum, ada yang menyangka pelayanan itu yang penting ramah, ada yang menyangka pelayanan itu yang penting cepat. Cara pandangnya itu berbeda-beda, sehingga ketika dia menjawab kuesioner itu, nah itu jawabannya itu didasarkan kepada asumsi dan cara pandang yang berbeda-beda, sehingga nanti varian yang dihasilkan itu juga berbeda. Nah, gitu maksudnya. Maka ketika itu yang terjadi itu bisa menjadi hetero. Nah, pertanyaan saya, ini saya hanya sekedar tanya, apakah di data-data keuangan itu mungkin untuk terjadi hetero? Seperti data-data kami ini. Mungkin Bapak. Nah, mungkinnya disebabkan oleh apa? Kan itu hasilnya perhitungan setiap tahunnya itu kan berbeda-beda Bapak. Ada yang naik maupun ada yang turun. Iya, tetapi itu kan bukan disebabkan ya, perbedaan, kalau itunya sih perbedaan angkanya itu sesuatu yang niscaya ya, dan itu bukan menjadi sebab hetero. Tidak seperti yang saya jelaskan tadi itu. Ya, nanti di saya bertanya seperti ini, tidak mengatakan bahwa penelitian kamu ini tidak membutuhkan uji heteroskedastisitas, tidak. Saya hanya berharap kamu itu paham dengan setiap metode yang kamu gunakan itu, tidak hanya sekedar kopas dari penelitian-penelitiannya orang lain. Terakhir Muna, coba saya pengen kamu baca koefisien hasil uji regresi untuk X2. Coba dibaca. Hasilnya Bapak untuk Ya, hasil uji regresi untuk X2. Untuk X2 itu nilai signifikannya 0,04. Jadi kurang dari 0,05. Sedangkan tabelnya itu min 3,084 dan T hitungnya min 3,84 dan T tabelnya itu 2,035. Jadi besar dari theta nilai signifikannya jadi 0,05. Jadi variabel independen itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Itu kan hasil uji T, uji regresi, di uji regresinya. Maksud saya bagaimana kamu menjelaskan hasil uji regresi untuk variabel X2 itu. Okay. Variabel X2 nilai tukarnya
Di situ hasilnya sebesar min 88,32, yang berarti jika variabel X2 nilai tukar mengalami kenaikan satu-satuan, sedangkan variabel yang lainnya tetap, maka harga saham akan turun sebesar min 88,36. Jika nilai koefisien negatif, maka terjadi hubungan yang negatif antara nilai tukar dengan harga saham. Dan semakin tinggi nilai tukar, maka semakin turun pula harga sahamnya. Jadi ketika nilai tukar itu naik satu-satuan, maka apa yang terjadi pada harga saham syariah itu? Halo Muna. Halo Bapak. Iya, barusan sudah kamu baca itu, coba diulangi saja. Jika nilai tukar itu naik sebesar satu-satuan, maka yang terjadi pada harga saham syariah adalah Turun sebesar 88,38. ya mungkin begini ya Bunda, saya hanya barangkali mencoba untuk meluruskan bahasanya saja ya. Jadi kalau turun, deskripsi kamu itu kan turun sebesar 6,88 turun min 8 sekian gitu lah. Nah kalau turunnya min itu kan berarti naik Bunda. Jadi kalau turunnya itu min berarti kan dia naik. Tetapi kalau ada orang mengatakan naiknya adalah min, berarti turun dia. Nah ini hanya persoalan bahasa saja, berarti turunnya itu bukan min 8 berapa? 88,362. Ya, turunnya itu bukan min 88, sekian, tetapi turunnya itu adalah 88. Begitu. Kemudian barangkali itu mungkin menurut saya itu diprosentasekan aja ya. Itu kan ketika nilai tukar itu naik sebesar satu-satuan, maka harga saham syariah itu akan turun sebesar 88, sekian persen, kan gitu kan. Nah barangkali diprosentasekan aja, sebenarnya pakai koma seperti itu pun ya benar, hanya saja kan kamu tadi bacanya itu salah, itu cara bacanya ya. Barangkali biar nggak salah baca langsung ditulis saja berapa persen itu turun. Saya kira itu aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Daruji. Baik, terima kasih Pak Firman ya. Saudari Muna ya, jadi banyak yang kemudian tadi Muna tidak bisa jelaskan secara baik kepada Pak Firman. Ya, sekali lagi ini di luar ekspektasi saya terhadap Saudari Melin Muna. Untuk sementara keluar dulu ya Muna ya. Kami akan berunding dulu dengan Pak Dikri maupun dengan Pak Firman.